Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani. Saya dari kelas PKOE. NIM saya 230302502020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tes sidik jari. Baik, kepada Bapak dosen Mufli Wahid. Di daftar isi ini mempunyai 4 poin yang akan dijelaskan nantinya. Poin pertama adalah pembukaan. Tes sidik jari adalah metode yang menggunakan analisis pola sidik jari untuk mengidentifikasi bakat kecerdasan dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, DMIT diklaim dapat mengukur: pertama, kecerdasan; kedua, bakat; ketiga, gaya belajar; dan selanjutnya, popularitas di dunia pendidikan. Metode ini semakin populer di institusi pendidikan sebagai alat untuk membantu orang tua dan guru memahami potensi siswa. Sekarang kita masuk ke poin kedua, pro dan kontra pendukung tes sidik jari. Yang pertama itu kecepatan. Proses pengambilan sidik jari dan analisisnya relatif cepat. Kedua, kemudahan. DMT tidak memerlukan persiapan yang rumit. Ketiga, identifikasi potensi sejak dini. Mengklaim dapat mengidentifikasi berbagai potensi seperti kecerdasan, bakat, dan kecenderungan belajar. Keempat, personalis. Dapat mengetahui potensi dan kekuatan anak. Kelima, validasi ilmiah. Masih ada perdebatan mengenai validasi ilmiah. Beberapa peneliti menunjukkan hubungan antara pola sidik jari dan kecenderungan karakter atau kemampuan tertentu. Selanjutnya, kritik ilmiah terhadap tes sidik jari. Yang pertama itu kurangnya dasar ilmiah. Banyak peneliti menganggap bahwa DMIT tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Yang kedua, validasi dan reliabilitas. Ahli psikologi sering mempertanyakan validitas alat ini dapat mengukur potensi individu. Ketiga, Spills bias. Kritikus juga menunjukkan bahwa DMIT tidak mengandalkan asumsi sederhana tentang hubungan langsung antara sidik jari dan kecerdasan. Keempat, penggunaan dalam pendidikan. Para pendidik seperti Dr. Claudine berpendapat bahwa mengandalkan alat seperti ini untuk menentukan potensi anak dapat membatasi pandangan kita terhadap kemampuan mereka. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, data dan fakta. Yang pertama itu studi yang mendukung DMIT, ulasan oleh KMB Thomas. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa anak-anak dengan pola sidik jari tertentu menunjukkan kecenderungan terhadap tipe kecerdasan tertentu. Kutipan hasil menunjukkan adanya asosiasi signifikan antara pola sidik jari dan skor kecerdasan. Kedua, studi yang menentang, ulasan oleh Hensi. Penulis ini mencatat bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk mendukung penggunaan DMIT dalam konteks pendidikan. Kutipan, klaim mengenai DMIT seringkali tidak didukung oleh peneliti yang valid dan terstruktur. Contoh kasus nyata. Pertama, kasus seorang anak dengan bakat musik. Seorang anak di India menjalani DMIT, hasil menunjukkan potensi dalam bidang musik. Kedua, kasus penolakan di sekolah. Di sebuah sekolah, beberapa orang tua menggunakan DMIT untuk memutuskan pendidikan anak. Sekarang kita masuk ke poin keempat, kesimpulan. Tes sidik jari atau DMIT mengklaim dapat mengidentifikasi potensi dan bakat individu berdasarkan pola dermatoglyphs, tapi sebaiknya digunakan sebagai salah satu dari banyaknya alat evaluasi yang mempertimbangkan aspek lainnya dalam pengembangan individu. Selanjutnya, apakah sidik jari digunakan untuk pengembangan bakat? Yaitu argumen untuk pengguna. Yang pertama, identifikasi dulu awal. Kedua, personalisasi pembelajarannya. Selanjutnya, argumen menentang penggunaan. Yang pertama itu kurangnya validitas. Dua, faktor lingkungan. Tiga, Spills bias. Selanjutnya, memahami potensi individu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, keterbatasan ilmiah. Kedua, faktor kompleksitas. Ketiga, pendekatan holistik. Dan ini adalah lampiran sumber pendukung. Itulah penjelasan singkat saya tentang materi tes sidik jari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.